me that it feels right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Jika pertemuan yang sudah kita membahas perlawanan melawan kolonialisme sebelum tahun 1908, maka hari ini kita membahas yang setelahnya. Nah, di sini ada beberapa ciri atau karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Yang pertama itu bersifat nasional. Jika sebelum tahun 1908, ciri perlawanannya itu bersifat kedaerahan, bersifat nasional. Nah, jadi setelah tahun 1908, itu hampir seluruh wilayah Nusantara itu hampir dikuasai oleh Belanda. Jadi Belanda itu memiliki cita-cita Pak Neerlandica. Nah, jadi Pak Neerlandica itu cita-cita Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Belanda. Dengan keberhasilan Pak Neerlandica Belanda ini melahirkan rasa senasib sepenanggungan. Jadi penderitaan yang dialami oleh suatu daerah itu bukan lagi penderitaan daerah tersebut saja, melainkan penderitaan bangsa Indonesia. Jadi Pak Neerlandica itu kemudian menimbulkan rasa senasib sepenanggungan dan akhirnya menimbulkan sebuah kesadaran nasional. Yang kedua, menggunakan jalur diplomasi. Jika ciri perlawanan kolonialisme sebelum tahun 1908 itu menggunakan perjuangan fisik, menggunakan senjata secara langsung. Tapi setelah 1908 itu berubah. Yang pertama menggunakan pers atau surat kabar. Yang mana pers ini digunakan hampir seluruh organisasi pergerakan saat itu. Pers ini tujuannya jelas untuk menyebarkan ide-ide atau gagasan perjuangan dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, fair gathering atau rapat akbar. Rapat akbar ini kalau zaman sekarang itu seperti kampanye ya. Yang ketiga itu mogok. Mogok ini jelas dilakukan atau banyak dilakukan oleh kaum buruh. Jadi saat awal abad ke-20 di Hindia Belanda itu banyak sekali pabrik-pabrik yang mana di dalam pabrik itu terdapat buruh kemudian membentuk serikat buruh. Jadi ketika tuntutan buruh itu tidak dilaksanakan oleh pemilik pabrik, ya mereka bisa melakukan mogok atau demo. Yang ketiga, adanya kaderisasi. Jika perjuangan sebelum tahun 1908 itu terpusat pada satu pemimpin saja. Artinya tidak ada kaderisasi ketika pemimpinnya itu meninggal atau tertangkap kemudian diasingkan, itu perjuangannya ya sudah. Tidak ada tongkat estafet perjuangan yang melanjutkannya. Tapi berbeda dengan yang sesudah tahun 1908 dengan adanya kaderisasi. Nah, tujuan kaderisasi ini adalah agar
tetap terjaganya perjuangan dan regenerasi di suatu organisasi. Nah, contohnya ketika PNI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno-Hatta ini diasingkan, maka organisasi PNI itu masih tetap berlanjut. Jadi tongkat perjuangan estafet dari suatu organisasi tersebut tetap dilanjutkan dan tidak berhenti ketika pemimpinnya ditangkap kemudian diasingkan. Jadi masih tetap terjagalah perjuangannya. Yang keempat, memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi sebelum tahun 1908, cirinya itu perlawanannya itu masih bersifat spontan dan juga reaktif. Jadi ketika ada penindasan terhadap rakyat, otomatis secara reaktif dan spontan mengadakan perlawanan secara fisik. Tapi ketika setelah tahun 1908, itu berbeda, sudah memiliki visi yang jelas. Visinya yaitu Indonesia Merdeka. Nah, gagasan-gagasan Indonesia Merdeka itu banyak sekali dicetuskan oleh para tokoh nasional Indonesia. Yang pertama itu ada Tan Malaka. Tan Malaka ini menggagas sebuah Republik Indonesia dalam bukunya Narda Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Muhammad Hatta itu membuat pidato pembelaannya Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Yang kelima, digerakkan dan dipimpin oleh kaum terpelajar. Jika sebelum tahun 1908 itu dipimpin dan digerakkan oleh para raja, bangsawan, dan kaum ulama. Tapi setelah tahun 1908 itu mengalami pergeseran, di mana motor penggeraknya itu adalah kaum terpelajar. Kaum terpelajar itu tidak terlepas dari kebijakan politik etis. Jadi kebijakan politik etis, terutama dalam bidang edukasi, ini yang paling berhasil, yang kemudian menimbulkan golongan terpelajar. Jadi golongan terpelajar itu bukan hanya guru saja atau orang yang menjadi guru, tetapi banyak yang berprofesi sebagai wartawan, kemudian jurnalis, kemudian guru, kemudian dokter, pemerintah atau pegawai pemerintahan. Nah, ini adalah salah satu contoh golongan terpelajar. Ada Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya yang insya Allah akan kita bahas pergerakan nasional. Dari apa itu pergerakan nasional, apa itu bentuk-bentuknya, faktor pendorongnya, dan organisasi pergerakan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.